Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu Nurhayati SSI MTI, saya Elvira Harni Ananda dengan NIM 2401011202179 dari kelas SI 802. Di sini saya akan membuat screen record dari tugas UAS yang sudah diberikan. Langkah awalnya saya sudah menyiapkan satu file, satu folder. Mohon maaf, folder ini yang saya maksud. Nah, salt folder ini sudah berisikan 3 file CSV yang terdiri dari cabang A, cabang B, dan katalog produk. Lalu, selanjutnya saya buka di aplikasi Power BI desktopnya. Langkah pertama adalah kita import ketiga data tersebut. Caranya dari get data, lalu pilih yang teks atau CSV, kita konekkan, lalu pilih yang PT api menyala. Mula-mula kita pilih yang transaksi cabang A terlebih dahulu. Kan? Nah, sudah tertampil datanya, saya klik transform data. Oke, selanjutnya saya import transaksi cabang B. Caranya new source, terus pilih teks atau CSV, terus pilih yang cabang B lagi. Open. Oke, lalu buka lagi yang ketiga. Oke, sudah tertampil semua. Di sini katalog produk, di sini transaksi cabang B, di transaksinya diawali dengan TRX B. Kalau yang transaksi cabang A diawali dengan TRX A. Lanjut, di sini tahap kedua saya mencoba data cleaning, yaitu dicoba dulu di data A, terus saya pilih yang kolom jumlah. Setelah itu saya pilih replace values karena di sini ada data yang nol. Nol. Nah, saya replace values. Lalu saya ketikkan di sini nol, saya replace dengan angka 2. Oke, sudah terganti semua yang di angka 2. Lalu saya coba hapus duplikat yang di query cabang B. Nah, ini di sini saya pilih ID transaksi, terus saya pilih di menu remove rows, terus remove duplicate. Nah, sudah selesai. Langkah selanjutnya saya ingin mengubah tipe data dari semua kolom. Balik lagi ke yang A, ID transaksi ini data tipenya teks, tetap. Lalu yang tanggal, tipe datanya dipastikan date. Yang ID produk dipastikan teks. Dan yang ini dipilih whole number. Oke. Lanjut lagi, yang kedua di cabang B-nya. Caranya kurang lebih sama dengan yang di cabang A tadi. Data tipenya teks. Lalu untuk yang kolom tanggal, data tipenya date. Lalu untuk yang ID produk, data tipenya teks. Dan yang jumlah, data tipenya whole number. Oke, sudah lanjut ke query yang ketiga, yang katalog produk. ID produk, data tipe, teks, nama produk, teks juga, terus kategori, teks juga, harga satuan, data tipe, whole number. Sudah benar. Oke, selanjutnya saya ingin
menggabungkan data. Nah, saya ingin gabungkan data dari transaksi di cabang A sama di cabang B. Oke, coba saya pilih ke yang A dulu, lalu ke nih, append queries. Terus tabel to append-nya saya pilih yang transaksi cabang A. Oh salah, maksud saya cabang B. Nah, di sini sudah muncul ya transaksi A dengan transaksi B sudah muncul semua. Karena sudah tergabung, saya mau ganti nama propertiesnya dengan semua transaksi. Oke, nah ini saya scroll ke bawah lagi untuk memastikan lagi. Oke, ada aman. Terus setelah itu saya mau gabungkan dengan query yang di katalog produk. Caranya dengan merge queries. Saya klik, lalu di sini yang semua transaksi saya pilih ID produk, terus yang di katalog produk, nah di sini saya pilih ID produk juga. Karena satu kolom yang sama antara query semua transaksi dan katalog produk yaitu ID produk. Oke, join kind-nya biarkan secara defaultnya begini. Saya oke. Nah, di sini sudah ada kolom baru yaitu katalog produk yang sudah di merge. Lalu saya ingin expand data dari katalog. Caranya adalah dengan klik tanda panah ini. Nah, lalu saya, saya pilih nama, kategori, dan harga satuan. Nah, muncullah 3 tabel baru di sini, yaitu nama produk, kategori, dan harga satuan. Nah, sekarang saya ingin tambah kolom. Caranya add kolom, custom kolom. Namanya saya ingin ganti dengan cabang. Karena di sini nanti saya mau buat kolom cabang. Formulanya if, lalu kita pilih yang teks starts with, ini dia, oke. Lalu kita masukkan di ID transaksi karena yang memuat teks TRXA, TRXB. Nah, di sini dia, saya insert. Oh, saya kasih begini dulu. Oke. Nah, ini ada error sedikit. Hapus lagi, diulang. Oke, saya input dulu. Nah, baru saya berikan kurung. If ID transaksi startnya dengan kata-kata TRXA, maka dia adalah cabang A.
Jikalau tidak dimulai dengan TRXA, maka dia adalah cabang B. Oke, mari kita okekan. Oh, Bu. Artinya ada double ya tadi. Hapus dulu. Oke, kita okekan. Nah, ini dia. Sudah muncul di kolom cabang. Nah, ini dia cabang A. Saya scroll ke bawah, masuk cabang B. Sudah sesuai dengan ID transaksi kolom paling kiri. Lalu saya sekarang mau buat eh, kolom baru yang menunjukkan bulan penjualan transaksi. Caranya sama, add kolom, lalu custom kolom. Nah, di sini saya mau tambahkan namanya menjadi bulan. Lalu di sini formulanya date, month, name. Kita cari, scroll bawah. Nah, ini dia. Nah, ini dia. Kita cari tanggal. Insert. Oke. Langsung saya oke kan. Nah, ini dia. Transaksi ini terjual di bulan Maret, Februari, dan Januari. Lalu saya ingin tambahkan lagi kolom ketiga, yaitu total penjualan. Formulanya adalah jumlah dikali harga satuan. Ini dia. Oke. Ya, nah sudah. Setelah itu saya ingin merubah tipe datanya dulu dari total penjualan supaya menjadi desimal. Mana dia data type-nya? Ini dia. Cari-cari yang desimal nambah. Oke. Nah, oke. Setelah data sudah selesai dibuat, sekarang saya ingin masuk ke Power BI, yaitu kita pilih balik ke home lagi. Langsung balik ke home, kita pilih yang close dan apply. Nah, oke. Lanjut. Nah, ini dia. Cek di panel yang paling kanan, apakah sudah terinput. Nah, di sini dia. Katalog produk, semua transaksi, sama transaksi cabang B. Oke. Cek. Ada. Sini juga ada. Sini juga ada.
Nah, lalu saya di sini ingin membuat cards. Card pertama saya buat total pendapatan. Nah, ini saya kanvas kosong ini saya klik lalu saya pilih cards. Oke, card sudah dibikin, saya letakkan di tengah-tengah dulu. Nah, lalu nah, di sini saya mau masukkan total penjualan di fields ini. Caranya drag and drop ke sini. Oke, sedang loading. Lalu dipastikan ini jumlah ya, di drag and drop di sini dipastikan yang terpilih adalah sum. Lalu saya di sini mau rubah formatnya. Sini dia. Call out values sini. Cards pilih ke yang di sini. Nah, ini labelnya ada. Lalu saya ingin menambahkan judulnya. Nih, title kita klik on. Lalu kita tulis di sini total pendapatan. Oke, sudah muncul titlenya. Nah, ini dia yang di value-nya tadi kelupaan. Saya pilih yang non, lalu untuk desimalnya 0. Nah, supaya terlihat semua. Oke, cards pertama sudah muncul. Lalu saya ingin membuat card kedua. Caranya sama, saya pilih area kosong dulu di canvas, lalu saya pilih cards. Nah, ini saya drag and drop ke sebelahnya dulu. Eh, ya, oke. Nah, di sini saya ingin membuat total transaksi. Jadi saya drag and drop ID transaksi ke values di sini. Oke, sudah. Lalu saya pilih count distinct karena untuk menghitung jumlahnya. Oke, sudah. Call out value. Oke, sudah mantap. Label on. Saya mau kasih judul title on, judulnya total transaksi. Oke, total transaksi 250. Oke, kita lanjut ke card ketiga. Saya ingin membuat cards total unit yang terjual. Drag and drop lagi ke sini.
Terus untuk membuat cards total unit terjual, saya pilih jumlah ini dia. Lalu saya pilih sum. Oke. Title on total unit terjual. Oke. Sudah. Lalu data formatnya. Nol. Saya kembali ke total pendapatan lagi karena saya ingin mencoba untuk yang data formatnya. Apakah bisa? Currency? Oh, bisa. Oke. Ya, oke, bagus. Sip. Coba saya perlebar dulu. Oke. Hmm, Balik hanya ke awal. Oke. Oke, lanjutnya saya mau buat cards keempat. Cards. Saya simpan di sini. Di sini saya mau isikan rata-rata per transaksi. Jadi saya mau drag total penjualan ke values-nya. Oke. Di sini bukan sum tapi average karena kita mau menghitung rata-rata. Oke. Saya mau kasih judul dulu, title-nya
kata per transaksi. Lalu balik ke sini, call out value, cards, ini value-nya, display units, saya pilih non, lalu call out value-nya pilih. Oke, sudah selesai. Saya sudah selesai membuat 4 cards. Oke, selanjutnya saya ingin membuat grafik line chart untuk memantau grafik tren penjualan harian. Saya ingin simpan di sini. Terus saya pilih yang line charts. Ini dia. Nah, lalu aksisnya saya pilih yang tanggal. Mana tanggal? Ini dia. Yang Y-nya saya pilih yang total penjualan. Nah, oke. Ini saya mau coba isi ya tanggal. Nah, ini dia. Supaya kelihatan di sini. Januari, Februari, sekian, sekian, sekian. Februari segini, Maret segini. Ini formatnya sepertinya billions. Oke, oh, belum dipilih ya. Mau kasih title dulu. Grafik tren penjualan harian. Oke, ini bisa pilih format tanggalnya. Oke, nah untuk yang X-aksisnya pastikan tipenya yang continuous. Display unit non. Nah, untuk yang Y-aksisnya aman.
Nah, itu dia. Sudah muncul 1 juta, semiliar, sama 500 juta. Oke. Oke. Selanjutnya mau membuat lagi grafik total penjualan per produk menggunakan bar chart. Yang mana dia? Ini. Mana ini? Cluster bar chart. Oke. Nah, ini adalah nama produk. Oke. Oh, salah. Apa ini dong? Nama produknya ke X. Terus, ininya total penjualan. Balik ya? Tunggu. Kayaknya kebalik. X-nya yang ini total penjualan. Nah, ya, sepertinya begini yang lebih cocok. Oke, mau saya ganti title-nya dulu. Data labels on, terus series. Oke, oke. Non saja, ya. Thousand, billions, trillions, kita bikin non saja. Title, saya mau total penjualan per produk. Per produk. Oke, ya. Oke, sudah terlihat di sini total penjualan per produk. Oke, selanjutnya mau saya bikin grafik ketiga menggunakan pie chart. Mana? Ini dia. Oke. Nah, di sini saya ingin membuat grafik untuk kategori. Salah kebalik, legendnya di kategori, maaf. Values-nya di total penjualan lagi. Oke, nah ini dia. Detail labels on, position outside, legend on. Oke, generalnya mau saya kasih total penjualan berdasarkan kategori per kategori. Oke,
Oke, udah di sini kelihatan total penjualan per kategori. Yang warna biru tua elektronik, yang warna oranye gadget, lalu yang aksesoris yang biru muda. Jadi di sini terlihat kalau elektronik itu dia menyumbang 51,18% dari total penjualan. Terus kalau yang aksesoris 13,58%, terus yang gadget 35,24%. Nah, selanjutnya saya ingin menambahkan slicer yaitu filter. Caranya gimana? Diklik, saya klik di sini yang di bagian atas. Terus cari slicer. Nah, ini dia. Oke. Nah, ini dia saya simpan di atas. Untuk slicer pertama ini saya ingin filter per cabang. Jadi saya drag aja ke sini. Nah, ini dia sudah keluar. Nah, ini slicer gunanya apa? Untuk memfilter. Kita pengen filter berdasarkan penjualan cabang A saja. Nah, nanti otomatis grafiknya juga berubah. Kalau cabang B saja, nah segini. Lanjut lagi saya pengen nambahkan slicer untuk oke, bulan. Tup. Nah, bulan Februari. Nah, sekian. Bulan Januari sekian, bulan Maret sekian. Nah, bisa juga dikombin dengan slicer yang sebelumnya, Des. Jadi, semisal saya ingin tahu cabang A, lalu di penjualan bulan Februari. Nah, segini. Bulan Januari segini. Bulan Maret segini. Nah, jadi sekian Ibu yang bisa saya presentasikan dari tugas UAS ini bisa disimpulkan kalau total penjualan yaitu sekitar 19.228.100.000 rupiah. Lalu total transaksi yang terjadi adalah 250, total unit terjual ada 3.664. Lalu rata-rata per transaksi sekitar 76 juta. Grafik tren penjualan hariannya segini. 6 Januari, 8 Januari 45 juta, 10 Januari 225 juta, 13 Januari 740, Februari tanggal 5 total penjualan 235 juta, 235 ya 205 juta. Lanjut, lanjut, lanjut sampai di bulan Maret. Lalu ini total penjualan per produk laptop Pro. Nah, ini total penjualannya sekitar berapa ini? 9 miliar mungkin ya. Ya, ini sekian smartphone X. Penjualan per produk yang paling laku adalah laptop Pro. Nah, terus untuk yang per kategori, yang paling laku keras di sini ada elektronik, terus yang disusul yang kedua ada gadget, yang ketiga ada aksesoris. Sekian Ibu presentasi dari UAS Big Data for Business dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.